Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JIC, saat ini Andi Umar bersama dengan Ketua Dewan Pembina Yayasan Tunanetra Rodatul Firdaus atau YTRF. Dan memang tadi ada kegiatan di sini di Jakarta Islamic Center bekerja sama dengan Divisi Takmir Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. Ada hal yang menarik dari kajian kita tadi, termasuk Andi Umar sudah ajak Ketua Dewan Pembinanya, ada Ustadz Furqon yang sudah ada di samping kanan Andi Umar bersama dengan Ustadz Landi Effendi, yang kita akan sama-sama berbincang tentang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan yayasan YTRF, Yayasan Tunanetra Rodatul Firdaus. Kita sapa ada Ustadz Furqon. Assalamualaikum Ustadz Furqon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz Furqon, terima kasih sudah bersedia untuk mengajak bincang bersama Andi Umar nih. Sama-sama. Ustadz Furqon, Andi Umar tertarik dengan Yayasan Tunanetra Rodatul Firdaus. Ya. Ini yayasan bergerak di bidang apa? Seperti apa sih programnya? Ya. Sebenarnya yayasan kita itu Rodatul Firdaus ini didirikan atas dasar keprihatinan terhadap banyaknya para tunanetra yang belum bisa baca Quran, kemudian mereka masih perlu dibina dengan keimanannya, keislamannya. Akhirnya maka lahirlah yayasan ini 10 tahun yang lalu sebenarnya ya. Yayasan ini untuk dimaksudkan adalah untuk agar tunanetra menjadi insan yang dapat meraih kehidupan dunia dan akhirat yang penuh dengan kebahagiaan berdasarkan ilmu pengetahuan, dan salah satu kegiatannya adalah bagaimana agar mereka mampu membaca Al-Quran dengan baik melalui Al-Quran Braille terutama, maupun dibantu dilengkapi dengan belajar melalui speaker aktif dan seterusnya. Nah, program-programnya dari YTRF ini apa aja sih? Nah, banyak sekali ya. Salah satunya adalah memang bimbingan belajar Quran untuk mereka secara rutin, lalu ada kajian fikih secara online. Nah, hal yang insya Allah yang akan kita laksanakan ya, dan yang bekerja sama dengan Jakarta Islamic Center ini adalah insya Allah akan menggelar kajian rutin setiap bulan. Dan insya Allah yang sekarang sedang dipromosikan adalah kegiatan rekor Khatam Al-Quran Braille yang kita singkat dengan Rehab ya. Nah, Khatam Al-Quran Braille ini kita akan memecahkan rekor. Untuk pertama kali yang akan kita gelar adalah 30 tunanetra terpilih yang sudah melewati seleksi oleh panitia dari YTRF. Mereka akan berkompetisi membaca Al-Quran Braille, dan sampai khatam itu 30 juz Al-Quran Braille selama 3 hari. Dan insya Allah akan dilaksanakan di Hall Convention di Jakarta Islamic Center. Masya Allah. Jadi nanti sinerginya dengan Jakarta Islamic Center ya. Sekarang sudah mulai saatnya bahwa bagaimana Jakarta Islamic Center ini menjadi lembaga yang ramah ya, yang juga memberikan fasilitas kepada orang-orang berkebutuhan khusus, termasuk tunanetra, untuk mereka juga bisa berkolaborasi, mereka juga bisa belajar, bahkan mereka bisa juga mengajar. Seperti menarik nih, satu program yang akan digelar dalam waktu dekat yang spektakuler kalau Andi Umar nih, namanya Rehab tadi. Apa namanya? Rekor Khatam Braille gitu ya. Jadi, nah, programnya seperti apa nih di Rehab nanti? Nah, jadi gini, masing-masing tunanetra mereka akan menghatamkan Al-Quran membaca dari juz 1, terus juz 2, juz 3 sampai juz 30 yang akan diselesaikan dalam waktu 3 hari, dan itu dilakukan oleh 30 orang tunanetra yang tentu sudah lolos seleksi untuk dipastikan mampu untuk menghatamkan dalam 3 hari itu. Gitu. Kira-kira seperti itu gambarannya. Iya. Terus peserta yang ikut berarti skala nasional ya? Berarti ini masih tingkat 10 Jawa. 10 Jawa. Dari Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Sebenarnya sudah mewakili nasional ya, artinya bukan tingkat provinsi lagi ya. Dan ke depan saya kira kegiatan ini perlu dikembangkan. Karena gini, kita tahu ya bahwa kesulitan bagi tunanetra untuk membaca Al-Quran itu luar biasa, karena dengan menggunakan perabaan ya. Tetapi bagaimana melatih perabaan itu supaya bisa tangkas, cerdik ya perabaan kita. Oleh karena itu tema dari kegiatan kita ini adalah lafazkan ayat suci melalui sentuhan jemari untuk meraih ridho ilahi. Jadi lafazkan ayat suci melalui sentuhan jemari untuk meraih ridho ilahi.
Artinya apa? Bahwa tunanetra tagline yang keren ya. Iya, cukup lumayan. Jadi kalau menurut saya catchy sekali, catchy. Eye-catching ya. Iya. Kenapa? Karena Masya dengan Allah. tema ini kita harapkan masyarakat tahu, oh ternyata ini ya kendala, challenge bagi tunanetra untuk baca Al-Quran itu seperti ini. Jadi insya Allah kegiatan rekor hatam Al-Quran ini bukan semata-mata kita itu ingin ria, ingin supaya tidak, tapi nilai dakwahnya adalah bagaimana masyarakat tahu bahwa masih banyak para tunanetra yang harus difasilitasi untuk mereka bisa belajar Al-Quran Braille. Untuk mereka bisa belajar Al-Quran itu perlu difasilitasi, baik itu untuk pengajarnya, baik itu untuk mereka bisa belajar dan seterusnya. Karena selama ini masyarakat lebih senang kalau misalnya bisa wakaf Al-Quran Braille. Tapi kalau mereka wakaf Al-Quran Braille-nya bagus, tapi kalau tunanetranya belum difasilitasi untuk bisa belajar, tetap ya. kan akan disayangkan Al-Quran itu tidak akan bisa terbaca. Produksi lama banyak-banyak, tapi pembacanya sedikit. Jumlah peminat dan pembacanya masih sebelum berimbang. Ini jadi tantangan tersendiri betul. Pak Furqon ya. Betul. Oleh karena itu, Yayasan Tunanetra Rudolf atau YTRF berusaha semaksimal mungkin berikhtiar bagaimana agar masyarakat itu semakin terbuka. Mereka mau memberikan fasilitas atau mereka katakanlah berdonasi lah untuk kegiatan bimbingan belajar Al-Quran pada nantinya gitu. Karena orang yang memfasilitasi berdakwah, maka nilainya juga sama dengan berdakwah kan. Kira-kira seperti itu. Baik, sebelum ke Ustadz Landi, ini memang sudah berjodoh nih Pak ya. Kita dalam waktu sebulan terakhir ini YTRF berkunjung ke Jakarta Islamic Center, dan Ustadz Landi dengan ragam kegiatan dan programnya langsung merespon dengan beberapa kegiatan yang sudah disiapkan oleh YTRF. Apa rasanya Bapak ketika teman-teman kan waktu itu pernah silaturahim ke sini, dan rupanya Ustadz Landi langsung berikan chemistry yang baik. Apa perasaan Bapak ke depan? Wah, saya sangat bangga ya, sangat bersyukur, sangat bahagia karena ternyata itu direspon dengan baik oleh Ustadz Landi ya, oleh JIC yang mewakili JIC. Jadi dengan fasilitas yang diberikan ini sangat membantu sekali gitu. Masya Allah. Mungkin Bapak ingin punya pesan dulu buat para, mohon maaf, tunanetra yang belum bergabung di YTRF, yang sebenarnya sudah ingin sekali bergabung dengan yang sudah cinta baca Al-Quran melalui Braille ini. Silakan Pak. Saya mengajak pada teman-teman sekalian, mari kita selalu berusaha dengan semaksimal mungkin untuk belajar Al-Quran. Karena manusia akan mulia dengan Al-Quran. Tidak terlepas, tidak ditentukan oleh tunanetra atau tidak. Betul. Walaupun dia tunanetra, kalau dia faham dengan Al-Quran, mau belajar Al-Quran, menguasai Al-Quran, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ketika kita mencari imam nih, tidak ada yang bisa kecuali tunanetra. Tunanetra itu jadi imam maju ke depan gitu. Salah satunya itu. Oleh karena itu kami mengajak agar tetap kepada teman-teman tunanetra yang belum bergabung maupun yang sudah bergabung, ayo semangat kita belajar. Dan kepada masyarakat pada umumnya, ayo kita bantu agar mereka bisa belajar Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga dakwah YTRF semakin terus berkembang bersama Jakarta Islamic Center. Kalau tadi Andi Umar berbincang dengan Pak Furqon sebagai Ketua Dewan Pembina YTRF, Yayasan Tunanetra Rodatul Firdaus. Nah, sekarang Andi akan berbincang sedikit waktu yang beliau punya tentang gimana program ke depan yang akan dibentuk dan dibantu oleh Jakarta Islamic Center melalui Visita Amir. Ada bersama kita ada Pak Ustadz Landi. Assalamualaikum Ustadz Landi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat tadi antusias dari Pak Furqon bersama dengan YTRF-nya, bagaimana Ustadz Landi? Karena malum yang kita tahu di sini ada banyak komunitas yang ada ya sekarang sepertinya bertambah dari YTRF. Baik, Pak Furqon, Pak Ade, alhamdulillah di JIC ini kita ada lembaga komunitas tunanetra yang bergabung di Jakarta Islamic Center. Mereka semangat sekali untuk program DKI mengaji, mengentaskan buta huruf baca Al-Quran di kalangan para tunanetra. Jadi kita ada program seperti itu, dan mari bagi para tunanetra yang ingin bergabung silahkan di sini untuk belajar baca Al-Quran dan mengkaji serta mengaji Al-Quran di Jakarta Islamic Center. Kang Ade, kita ada 41 komunitas di Jakarta Islamic Center. Alhamdulillah semuanya saling berkolaborasi, dan kita juga ada pengentasan buta huruf baca Al-Quran untuk orang yang nol, yang buta sama sekali, mu'alaf dengan metode Al-Barki, cukup 3 jam atau 3 kali pertemuan dari nol bisa baca Al-Quran. Ini
mereka saja bersemangat yang tidak bisa baca Al-Quran, ada keterbatasan, apalagi kita yang melek bisa lihat baca Al-Quran, mari silakan belajar ke Jakarta Islamic Center gratis. Gitu. Ya, insya Allah berkah untuk kita semua. Semoga menjadi amal soleh kita semua. Itu Pak Kiai. Terkait satu hal tentang program rehab yang sebetulnya akan digelar, persiapan Jakarta Islamic Center sebagai tuan rumah, terkhusus untuk divisi yang membidangi komunitas-komunitas, seperti apa Ustaz Landi persiapan itu? Ya. Ini saya rasa nilai syiarnya luar biasa. Nilai syiar dakwah di momentum yang tepat di bulan Ramadan adalah Sahrul Quran, bulan Quran. Kami ingin memberikan informasi bahwa akan adanya musabaqah tilawatil Quran di karangan para tunanetra di Jakarta Islamic Center, Sepolo Jawa. Kami sudah siapkan fasilitas-fasilitas untuk mereka. Kami akan akomodir tempat, kamar, dan makan semua. Kita insya Allah di Jakarta Islamic Center. Mohon doanya dan kelancarannya di Jakarta Islamic Center. Insya Allah ya, pakai Furqan ya. Kita insya Allah menjelang Julul Quran. Pas ya waktunya ya. Quran, kita nanti. Pas. Terima kasih. Iya, baik. Ini menjadi kolaborasi yang sangat menarik dan pastinya ditunggu oleh kita semua. Dan tentu saja bukan tidak mungkin dari 41 komunitas yang ada di Jakarta Islamic Center, hari dan waktu ke depan akan mungkin bertambah, termasuk mungkin Anda yang saat ini mengelola sebuah komunitas dalam bidang apapun itu saja. Baik. Mungkin hari ini sedang berjuang dengan cara Anda, dengan komunitas Anda, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membangun sinergi di komunitasnya. Kenapa tidak mencoba diskusi bersama kami di Jakarta Islamic Center? Ustadz Landi tentu akan membuka seluas-luasnya ruang koordinasi dan komunikasi untuk sama-sama kita berintegrasi gitu ya. Ustadz Landi, betul gak sih dari 41 komunitas itu kan dalam waktu yang singkat? Artinya bagi mitra JIC yang punya komunitas di luar, mungkin bisa bersinergi di Jakarta Islamic Center? Insya Allah sangat bisa sekali. Kami membutuhkan kolaborasinya, kerjasamanya dengan mitra JIC, dengan para masjid, semuanya untuk bisa berkontribusi mengadakan kegiatan-kegiatan simpul-simpul keumatan yang berbasis keumatan di sini, keagamaan, pengajian dan sebagainya. Silahkan bisa bergabung di Jakarta Islamic Center. Ya, kita ada komunitas tunanetra, ada komunitas yang lain pengajian semuanya. Insya Allah, silahkan hadir dan datang ke Jakarta Islamic Center. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ustaz Landi. Sama-sama. Terima kasih Ustaz Furqan yang sudah hadir bersama kami. Iya. Inilah bincang kami yang sebentar, mudah-mudahan tetap menjadi nutrisi bagi kita semua mitra JIC, bahwa sesungguhnya kita saat ini sedang berfastabikul khairat dengan cara kita masing-masing, dengan komunitas yang kita punya masing-masing. Ada hal PR besar kita bahwa Jakarta Islamic Center adalah punya umat, punya siapapun umat kita. Untuk itu, mari sama-sama saling bahu-membahu dalam beberapa program. Insya Allah ke depan kami akan terus membuka sinergi seluas-luasnya. Kita akhiri ngobrol santai kita bersama di kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.